Nah, ini orangnya. Bu Sekum, saya mau ini didaftarkan di list sebagai, nah bedain ya, supplier yang biasa-biasa aja sama ini supplier bintang 5 nih. Saya mau ini diprioritaskan, ambil sampelnya, nanti kita bungkus. Karena dia berani beli kontan nih dari petani. Ini tipe-tipe yang mensejahterakan petani. Jangan diutangin tuh petani. Utang boleh tapi jangan lama-lama gitu. Jangan sampai 6 bulan, setahun tuh saya jahat itu. Nggak kedengaran suaranya Mas, Mas Purwo? Mas, ke-mute kayaknya. Oh, udah. Sorry, sorry, sorry. Udah. Saya yang salah. Iya. Nah, jahat kan? Bagus. Iya. Lupa diperhatikan. Iya, jahat kan? Jahat ya sebenarnya. Oke, tuh. Oke, yes. Tadi ya kirim ya edamame sama apa tadi? Edamame sama ya nanti saya kasih alamat. Sabar. Oke, siap. Kirim ya, kirim sampel. Mas Wandi, Mas Wandi kan litbang nih. Tolong kerjasama sama Mas Purwo. Gimana caranya bisa eh, berhubungan nanti, yaitu Mas Wandi jangan melakukan tugasnya semuanya sendirian. Saya minta tolong Mas Wandi nanti sama Gaby bikin pelatihan-pelatihan untuk petani. Nah, ini udah ada yang prakteknya bagus. Jadi kan ini contoh kasus yang bagus yang bisa kita terapkan untuk petani-petani. Jadi pembicara Mas Purwonya. Oke, no dikasih salam sama Mbak Sekum. Mbak Sekum, saya mau ini dimanjain nih yang kayak gini. Nah, saya bilang tadi, siapapun yang prestasinya bagus, yang perform bagus, kerjanya cepat dan menyayangi petani, kita sayangin balik, kita lulus-lulus. Tapi tadi yang malas-malasan saya pecut, nggak ada ampun. Jadi saya kasih contoh lagi bahwa ketum akan siap ngeladenin siapapun yang bisa punya praktek-praktek kayak gini kita layanin, kita datengin, ketumnya yang datang. Saya yang sowan ke Pak Pak Pupung. Mas Wandi nanti via ini aja via Zoom direkam ya. Bisa Mas Wandi? Karena agak jauh saya. Oke, nanti kita bikinin podcast untuk Mas Wandi juga. Nah, tuh pada Mbak Juliana, silakan ngobrol-ngobrol sama Mbak Juliana. Datang ke SPI ya. Pak Pupung gini, saya selalu menyarankan anggota dari Kudapan jangan berhenti hanya di Kudapan. Kalau perlu kita ekspor, ekspor aja gimana ya bilang. Kita minta teman-teman semua masuk ke serikat petani, masuk ke koperasi-koperasi lain supaya jaringannya tambah gede. Jangan hanya puas di masuk ke Kudapan saja. Nanti kalau masuk ke SPI atau ke siapapun, ambil ilmunya di situ, terapkan kembali ke sini, ke Kudapan. Kan kan kita pasti punya keterbatasan. Ya. Nah nih bagus nih usulnya Mbak Julena. Nanti kita buat sekolah pangan desa Sentara Dewan baca kecepatan. Dewan gurunya ada banyak anggota udah betul betul. Kita bikin lembaga pelatihan tapi kita nggak boleh ngelangkahin apa komandan. Apa ya? Sorry, bukan komandan apa ya? Kantata kan udah koperasi pelatihan. Justru kita ajak kerjasama, Kantata yang bikin pelatihannya, kita yang supply guru-gurunya gitu. Itu ya Pak Pupung ya. Kita punya banyak koperasi lain Pak Pupung. Nanti gitu kita kerjasama saling menguntungkan. Pertama dengan koperasi lain. Yang kedua, Pak Pupung lihat di sini banyak produsen-produsen pangan lainnya. Jadi jangan berhenti hanya di kacang edamame, jangan hanya di kacang Garuda ya. Kita punya kopi, kita punya apa lagi ya? Ada ya ini termasuk roadmap betul. Saya setuju. Langsung Prof masuk ke roadmap ke depan. Akan ada pelatihan sekolah Nusantara. Eh Sorry, ini siapa nih? Oh, Mas Farid. Halo Mas Farid, Pak Dewas. Apa kabarnya? Sehat? Ye, ya kabarnya. Gak apa-apa Mas, online aja. Video is okay. Oke lanjut ya. Terima kasih Mas Farid.
Kalau ada pesan-pesan silakan langsung aja ngomong, potong saya nggak apa-apa. Oke, saya nggak mau panjang-panjang. Ya, saya kan tetap ada lagi yang mau mempresentasikan idenya atau mau protes juga nggak apa-apa. Masih kurang puas nih ketumnya ganti gitu, boleh. Belum tentu disetujui sama Dewas, minta ketum ganti. Tadi ya, tadi berhubungan dengan bank. Nah, tadi kita punya anak Gen Z yang ngurusin asuransi dulu tuh. Disuruh presentasi ide apa, dia keluarnya tetap aja asuransi. Nah, ada Feral, silakan hubungin Feral nanti kalau mau nanya asuransi petani misalnya. Tolong dong bikinin paketan asuransi petani yang ringan gitu. Boleh Pak, hubungin aja Feral. Nanti saya kasih kontak. Nggak apa-apa, yang tadi urusnya bank ya tadi. Permodalan. Nah, gabungin. Ya nggak apa-apa, simpan pinjam. Simpan pinjam ya. Apa dong? Banyak. Ya rentenir tapi itu deh rentenir tapi rentenir malaikat gitu ya. Dikasih bunganya rendah. Rentenir malaikat. Nah, iya, kita kan baik. Memang memang kejam tapi baik gitu. Kejam ya kejam, tetap harus ada bunga, harus ada disiplin gitu ya di debt collectorin tetap harus. Tapi ya mbok ya jangan bunganya jangan mencekik gitu. Kasih tempo waktu jangka yang batunya bayar lama. Nah, tadi paketin dengan asuransi petani. Jadi mau ngambil pinjaman ke Pak Pupung boleh, tapi wajib ikut asuransi. Jadi Pak Pupungnya juga nggak deg-degan kan, diminta pinjaman tuh udah punya jaminan gitu. Itu Pak Pupung. Bisa Pak. Jadi tadi kalau Pak Pupung minjamin ke orang kan takut nggak balik. Nah Pak paketin. Jadi kemana? Ya ya ya, ke malaikat. Ya malaikat aja pusing Pak. Ya malaikat kalau nggak punya jaminan, malaikat nggak punya jaminan mau ngasih modal juga pusing Pak. Jadi tuh, waduh, jaminan Tuhan ya, Allah gitu. Semua hal di dunia ini milik Allah. Nggak, maksudnya gitu Pak. Maksudnya gitu. Tetap harus secara bisnis ini harus harus make sense. Jadi itu kenapa saya bilang kalau minjamin seseorang harus ada penjamin. Nah penjaminnya wajibkan mereka ikut asuransi petani. Jadi nanti kalau panennya gagal dia nggak ada alasan. Wah saya nggak ada duit tapi panen saya gagal. Oh kamu kan udah ikut asuransi petani. Nah asuransi petani minta duitnya kasih ke saya. Gitu Pak. Setahu saya tuh kalau asuransi pertanian itu 100% diganti kalau dia panennya gagal. Kecuali malas-malasan ya nanti kan diaudit. Kalau malas-malasan ya nggak dibayar. Dia gagal panen misalnya karena masalah kekeringan atau banjir tuh langsung dibayar sama bank. Boleh Pak, bikin aja paket sama Vero berdua nanti. Ya, ya betul Pak, jangan jangan asal percaya aja. Ini saya banyak Pak, saya kan bapak saya petani sawit tuh. Wah ditawarin produk itu. Bapak saya agak pintar sih orang. Jadi dia coba kamu kan petani juga gitu, digituin kan. Kamu petani coba semprot dulu ke tanaman kamu. Kalau memang bisa 2 kali lipat seperti janji kamu, nanti kan kelihatan gitu. Disuruh dia dulu nyoba, jadi jangan kita dulu enak aja. Ntar disemprotin ke tanaman kita mati, kita yang rugi, dia ketawa gitu. Kita udah capek jeli. Ya, betul. Ah, ah, ah. Boleh Pak kalau ah, ya, ya, NPK tuh biasa kayak gitu. Ya, NPK. NPK sama apa ya? Pupuk mutiara apa ya? Benar ya? Mutiara. Macam-macam itu, capek gitu. Setuju, bagus. Nah, Pak, hasil dari itu kan penelitian namanya, walaupun oleh orang biasa. Orang biasa boleh meneliti sesuatu, tapi kan pengambilan kesimpulan, dasar teorinya. Nah, itu nanti tolong laporin ke GB. Kita punya Kadbid Litbang. Nanti saya kasih juga nomor ke Pak Pupung. Tolong nanti tagih ke saya pelupa orangnya. Tagih ke saya tadi nomor teleponnya GB sama Feral. Nanti saya kasih. Kalau GB dia kan anak penelitian pangan. Nanti tolong nih data dari saya udah coba ukur misalnya minggu pertama segini tinggi tanamannya, minggu kedua segini, minggu ketiga. Kalau nggak dikasih pupuk, kasih bikin perbandingan Pak. Jadi harus ada namanya itu apa ya? Eh, aduh saya lupa tuh namanya. Perbandingan antara yang pakai pupuk dan yang tidak. Aku ada kontrol, populasi kontrol. Jadi misalnya Bapak punya tiga deret tanaman. Satu dipupukin pakai pupuk biasa, satu deret lagi tidak dipupuk sama sekali, yang deret ketiga baru dipupuk pakai pupuk tadi yang organik. Boleh kayak gitu. Jadi kita punya perbandingan. Kadang-kadang kan kita halusinasi aja loh, halu doang gitu merasa, wih ini barang mahal jadi harusnya
harusnya ini tumbuh subur. Nah, akibatnya kesimpulan kita jadi bias. Nah, tadi saya sarankan bikin tiga kelompok, tiga kelompok kontrol namanya. Satu yang pakai pupuk biasa, yang biasa dipakai orang. Yang kedua, nggak usah dipupuk sama sekali, lihat perbandingannya. Yang ketiga tadi, yang pakai pupuk organik. Nah, dari sana, kumpulin datanya, pertumbuhannya tiap minggu, catat. Emang agak susah, tapi ini sangat worth it untuk menguji apakah pupuk itu benar-benar worth it untuk dibeli atau tidak. Karena gini Pak, kadang-kadang benar tambah tinggi, tapi worth it nggak? Memang duit yang dikeluarkan lebih mahal, memang bagus nggak? Sesuai nggak hasil panennya, hasil penjualannya dengan biaya kita membeli pupuk yang lebih mahal gitu Pak. Nggak salah, saya nggak nyalain Bapak. Itu juga bagus, Bapak ada niat untuk menguji. Tapi tadi metodologinya harus benar. Gitu, Pak. Betul. Ngerti Pak? Ngerti. Ya. Ya. Nah, bagus. Betul, betul. Ya, ya. Ya, tapi gitu ya Pak ya. Perbandingannya tadi jangan jangan bulan ini dikasih pupuk A, bulan 2 pupuk B, bulan ketiga pupuk C. Nah, itu bias Pak, nggak boleh. Kalau itu yang terjadi nanti ya beda tempat, beda waktu tuh nggak boleh dibandingin. Dia harus di tempat yang sama, sebelah-sebelahan, satu dikasih pupuk dan satu tidak. Sehingga nanti ada kesimpulannya. Nggak, kalau memang Bapak nggak sanggup moto tiap hari, paling gampang dilihat dari jumlah produksinya. Kalau pakai pupuk berapa kilo, kalau tidak pakai pupuk berapa kilo, kalau pakai pupuk organik berapa kilo produksinya. Nanti kan ketahuan dari situ. Hasil penjualan buahnya berapa. Mantap. Nah, betul. Hmm, mantap, mantap, bagus. Ya. Tapi itu Pak ya, wanti-wanti saya bikin 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 kelompok kontrol ya. Jangan hanya tadi cuma semuanya dipupukin organik ya. Jangan. Nanti Bapak bias. Merasa, "Wih, ini mahal nih." Ya udah dinaik-naikin gitu angkanya gitu. Seolah apa bagus terus orang mau beli. Jangan. Ya kita harus jujur, Pak. Kalau neliti harus ada kelompok kontrol, ada yang tidak dipupuk. Gitu, Pak. Boleh, Pak. Saya senang Pak, salut sama Bapak, tapi perbaiki dikit aja. Itu kan gampang, tinggal pisahin sama antara yang dipupuk dan yang tidak gitu. Nanti kalau udah nanti nah, iya, bagus Pak. Kalau orang senang eksperimen itu ilmunya banyak. Gitu. Nanti nanti hasilnya laporkan ke Gaby, minta dia untuk bikinin summary atau jurnal gitu dari situ. Jadi nanti bisa hasil-hasil penelitian ini kita bisa bukukan jadi guidance untuk petani-petani lain di seluruh daerah di Indonesia. Gitu Pak. Makasih Pak Pupung. Ada lagi Pak yang mau di-share? Ada lagi? Cukup ya. Oke, ada yang lain mau nge-share? Bu Juliana tadi nanya sesi 2. Aduh, gini. Sesi 2 juga siapa yang mau ngisi nggak tahu kan karena Pak Dewasa juga udah out. Anggap aja nih sesi 2 tanya jawab gitu. Ada lagi yang mau tanya dan jawab bareng saya? Ada mau protes ya? Tadi saya bilang Gaby. Nah itu Gaby udah share nomor teleponnya. Tolong Pak di copy paste di chat kita ada 0851 577 20498. Oke itu tolong disimpan Pak. Ya Darso mau izin jam 1 silakan bro. Dagang jaminannya pasukan langit. Ujian ini kalau bercanda suka bisa aja. Pasukan langit. Oke, ada lagi Pak? Ada yang lain? Tadi saya bilang mau protes ini ketumnya kejam banget udah ganti ketum itu tuh boleh. Tapi saya nggak jamin bisa bisa disetujui Pak Dewas. Yang berhak mecat ketum kan Pak Dewas. Kita mau merancang proker. Bentar. Nah, Bro Rudi ini udah pengalaman di organisasi jadi dia selalu ngasih usul-usul bagus untuk pengembangan organisasi. Kita mau merancang proker untuk tiap-tiap divisi program kerja ya. Nah itu kan kemarin udah dibilang, udah ditugaskan ke masing-masing kabit. Ya, divisi betul di sini istilahnya kabit kepala bidang. Sekarang memang kabit itu baru 1 2 orang, tapi nanti sabar sesuai dengan seleksi satu persatu nanti ada seleksi alam kelihatan gitu anggota mana yang aktif, mana yang banyak inovasi, mana yang uh, partisipasinya banyak, berani ambil inisiatif. Nah itu kita akan jadikan mereka wakabit wakabit, wakil kepala bidang dan tim bidang masing-masing. Gitu Ruli. Benar bro, makasih. Ya itulah yang nanti jadi proker. Nah prokernya kan masing-masing kabit kan udah bikin. Itulah prokernya teman-teman masing-masing. Tadi saya ingatkan sama Lena, ini saya omelin nih. Udah saya kasih 1 minggu masih belum bikin request. Saya udah bilang, kabit tolong, kalian kan udah punya program.
program itu kan nggak bisa jalan tanpa ada darah suntikannya. Mau kalian minta duit, mau kalian minta tenaga kerja, mau kalian minta tim, mau kalian minta apapun, tulis, sampaikan ke Sekum. Pas Bu Sekum saya bikinnya dalam satu lembar, A4 nggak apa-apa, ketik digital, kirim dalam bentuk PDF atau docx gitu ya ke Sekom, nanti Sekom kasih ke saya, kumpulin kasih ke saya. Nah dari situ kita baru bisa bikin strategic planning gitu loh. Kalau kalau kabitnya nggak mau kasih tahu, saya juga bingung, Bu. Bendum juga bingung mau dibiayain berapa nih masing-masing program kabit. Kalau cuma nyetor program doang ya kita nggak tahu ini apakah ini worth it atau enggak untuk dibiayai. Info Pak Dewas hari ini sampai satu sesi saja dan dilanjutkan minggu depan. Oke siap, siap Bu Juliana. Saya coba. Saya nggak tahu apakah Pak Arfan available untuk minggu depan. Kita coba Pak Arfan kalau memang available. Kalau enggak berarti siapa ya di sini ya? Oh Pak Barit lah ya. Pak Barit bisa Pak. Available nggak minggu depan Pak jadi pembicara? Pak Barit, Mas Bro. Kayaknya lagi dalam perjalanan. Yaudah sementara kita fait accompli dulu Pak Barit aja ya. Pak Barit atau Pak Arfan untuk minggu depan. Ada lagi pertanyaan atau sanggahan atau komentar kritik kepada pemimpin yang udah jalan sejauh ini organisasi kita? Atau yang ada udah mulai jengah gitu, oh kok nggak dibayar-bayar gue gitu. Untuk hari ini bayarannya, rewardnya belum bayaran ya, rewardnya kopi luwak, pin, kartu membership dan buku Love the Answer sama webinar nanti tanggal 17. Jadi tolong datang. Itu